Mbak Yeni, semua orang mungkin kebanyakan orang menyorot Mbak Yeni hanya dari sisi politik ya di dalam ranah itu. Padahal kita siapa sangka seorang Yeni Wahid dia menggambar sketsa mode dan rajin menggunting clipping-clipping tentang mode dan kecantikan ya. Sebenarnya dalam apa sih suka akan fashion ini Mbak Yeni, coba cerita. Ya, saya dulu saya senang, saya kan memang belajar desain grafis, jadi saya suka dari awal saya suka gambar. Iya, di Trisakti ya. Di Trisakti gitu, bapak juga nyuruh saya mau ke Trisakti. Saya keterima di UI jurusan psikologi dulu. Cuma karena saya senang gambar, bapak bilang lah kamu masuk sekolah desain grafis aja. Ya udah, akhirnya masuk ke sana dan kemudian memang setelah lulus saya nggak kepake ilmunya karena saya langsung kerja di koran Australia. Iya. Nah, terus setelah itu ya nggak kepake lagi, habis itu loncat-loncat nggak karu-karuan sampai akhirnya kecebur jadi wartawan, jadi terus politik apalagi gitu ya. Tapi hobi nah, untuk penyalurannya kemudian di situ loh, desain baju atau sketch orang. Oke, dan pada sketch orang juga ya, saya lihat juga ya. Wajah ada di kantor saya. Ada sedikit di sini ya, oh, saya iya. lihat. Tapi nggak pernah ada katakanlah upaya untuk bikin pameran atau apa ya? Pada hilang. Saya pernah sketch Bill Clinton di tanda tangan. Saya pernah, saya pernah Jacques Chirac, saya pernah sketch Hosni Mubarak, saya pernah sketch Hugo Chavez, banyak sekali itu. Dan setiap ketemu orang-orang yang besar itu kemudian minta tanda tangannya di atas. Ada yang saya kasih ke mereka. Ada yang kemudian ada yang saya minta tanda tangan. Ada komentar dari beliau yang paling Mbak Yeni ingat? Yang saya ingat kalau Hugo Chavez dia tanda tangan, kemudian dia tulis bahwa apa tentang mimpi, harus meraih mimpi, perjuangan meraih mimpi dan sebagainya, pakai bahasa Spanyol. Tapi diterjemahin sama penerjemahnya. Gitu. Terus kalau Bill Clinton ditanda tangan aja gitu. Kalau Jacques Chirac ketika saya ketemu dan saya kasih sketchnya, kemudian beberapa bulan kemudian dikirim foto kami bertiga sebagai ini tanda kasih lah. Kado balik gitu ya. Kado balik, iya. Tapi ini balik lagi soal fashion, memang mencintai betul ya. Misalnya saya dengar katanya memang suka perancang juga ya. Iya. Suka saya mengapresiasi kayak teman-teman desainer itu kan, bahwa mereka punya kreativitas yang luar biasa gitu ya. Saya mengapresiasi karya mereka ya? Betul. Dan soal dandan juga saya dapat bocoran nih, katanya seorang Yeni Wahid tenang, tapi dia bisa panik kalau tas make up ketinggalan. Nggak pernah kalau nggak pakai maskara kali ya Mbak? Betul, lumayan itu. Tapi dulu sekarang setelah menikah Mbak, aduh nggak kepikir, bodo amat deh. Yang penting jangan botol ASI anaknya ketinggalan aja, nah itu bisa nangis. Tapi kira-kira kalau kita mau bicara soal makna nih, dikit-dikit kecantikan itu buat Mbak Yeni seperti apa sih? Fungsi ke perempuan? Kecantikan itu, kecantikan yang paling utama buat saya adalah ketika seseorang menjadi hidup. Ketika seseorang menjadi hidup, kecantikan akan keluar. Dan menjadi hidup itu adalah ketika dia menemukan sebuah passion, sebuah hal yang membuat dia bersemangat, yang mengalahkan semua hal di dalam hidupnya ya, sehingga dia nggak mikir lagi soal yang pernik-pernik kecil-kecil gitu. Itu kecantikan yang paling utama, akan keluar inner beauty dan lain sebagainya, katakan dan semua yang menempel ini hanya menyempurnakan ya. Semua yang menempel hanya menyempurnakan. Tapi tetap panik kalau nggak ada ya. Tetap lumayan. Oke Mbak Yeni, sebenarnya ini pribadi yang sangat rileks ya, mungkin orang nggak tahu, dan bahkan rumah ini katanya jadi tempat nongkrong ya. Ceritakan Mbak, bagaimana asiknya ini rumah kalau kedatangan teman. Memang karena saya dan suami kebetulan berangkat dari komunitas yang rileks ya. Saya komunitas NU apalagi. Di budayawan kesini ya. Iya, semuanya budayawan, pematung, perupa, terus wartawan, apalagi teman-teman. Semua kita buka, kita terima. Kemudian aktivis politik, ngobrol sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi ya biasalah. Dan kehangatan itu membahagiakan ya. Ya, karena itu energi dalam hidup. Ketika kita bertukar pikiran, kemudian ide-ide mengalir, itu membuat bersemangat ya, hidup itu menjadi tidak statis. Saya dengar setiap kali ada tamu dan ada kesempatan karaoke, nyanyi ini katanya, suaranya bagus. Enggak, kalau saya enggak lah. Dan paling senang nyeburin orang ke kolam renang setelahnya. Kalau malam, jadi di sini kita sedia sarung sama kaos itu pasti, sama anduk banyak. Karena setiap tamu harus melalui ritual diceburin ke kolam renang, dia mau atau tidak mau.